Shalom, perkenalkan nama saya Claudia Celsidate dengan NIM 07300210011 dari Teknik Pertambangan Trisakti. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai peralatan tambang. 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan peralatan tambang. Yang pertama, faktor kinerja peralatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, latihan persiapan bak. Ada ukuran lubang, laju pemboran seperti tekanan turunan, torsi putar, kecepatan putar, dan ukuran kompresor. Kemudian ada 8 tiang, ada maksimum kedalaman pengeboran, ada waktu siklus. Pada waktu siklus ini terbagi lagi menjadi 2, perubahan pipa dan relokasi mesin. Kemudian ada manuver, ada kecepatan perjalanan, ada kemampuan kelas, ada tingkat otomatisasi, dan reliability. Yang kedua, ekskavator atau loader. Ada kapasitas mangkuk, ada kapabilitas penggalian. Pada kapabilitas penggalian ada kekuatan memotong, kecepatan potong, jalur pemotongan atau tindakan, dan waktu siklus. Kemudian ada menggali ketinggian, ada tinggi pembuangan, ada pencapaian, ada tekanan tanah, ada kecepatan ayunan atau radius belok, ada upaya traksi, dan reliability. Yang ketiga, transport unit truk. Ada payload, ada daya berat kotor, ada kekuatan, ada kemampuan kelas, ada rentang kecepatan, ada akselerasi, ada keterbelakangan atau pemutusan, traksi, radius putar, kecepatan dum, dan keandalan atau reliability. Yang kedua, faktor desain. Pada faktor desain ada kekuatan total, service life, berat, ukuran fisik, stabilitas, ground clearance, konfigurasi dasar. Pada konfigurasi dasar terbagi lagi menjadi 3, geometri dan keterkaitan, kompleksitas, konstruksi modular, kemudian ada komponen. Pada komponen dibagi lagi menjadi 3, komponen terbukti, unit yang dapat dipertukarkan, kemudian ada masa pakaian komponen kritis. Kemudian ada penampilan, ada kemudahan servis, keterpeliharaan, kemampuan angkut, kekasaran, keterbatasan ketinggian, batas suhu, tingkat kestabilan, ukuran kru, generasi debu. Kemudian pada faktor desain ada diperlukan keterampilan operator, keselamatan operator, visibilitas operator. Kemudian ada kontrol respon, kekuatan daya dan karakteristik, hidrolik versi listrik versus mekanis sistem penggerak, tenaga diesel versus tenaga listrik. Kemudian ada perangkat diagnosis dan penguncian terpasang, ada sistem cadangan, ada perangkat pelindungan kelebihan beban, ada perangkat pemadam kebakaran, dan spesifikasi optimal. Kemudian yang ketiga, faktor support dan biaya. Pada faktor support dan biaya terbagi menjadi 2, yaitu support dan biaya. Pada support diperlukan mesin bantu, diperlukan juga frekuensi servis, kemudian toko pemeliharaan lapangan, dibutuhkan keterampilan pemeliharaan, dibutuhkan fasilitas peralatan, kemudian bagian yang dapat dipelihara di rumah, kemudian ada persyaratan sistem distribusi daya, atau fasilitas penyimpanan bahan bakar. Kemudian standarisasi komponen, dukungan produsen tersedia, kualitas manufaktur, dan ketersediaan suku cadang. Kemudian biaya. Pada biaya dibagi menjadi 4. Yang pertama, biaya kepemilikan, ada depresiasi, minat, asuransi, dan pajak. Yang kedua, investasi awal, ada mesin dasar, aksesoris dan opsi, fitur khusus, muatan, balance, perakitan lapangan. Yang ketiga, biaya operasional, ada tenaga kerja, persediaan, bahan bakar atau daya, pelumas, perbaikan pemeliharaan. Kemudian yang keempat, fakultatif, ada pengawasan umum, serta penyimpanan dan pergudangan. Selanjutnya, penggunaan dan siklus produksi scrapper dan gambaran komponen dump truck. Penggunaan scrapper yang pertama untuk pengupasan tanah pucuk atau topsoil, yang kedua reklamasi,
sama dengan leveling dan contouring. Yang ketiga, pengupasan tanah penutup atau overburden dengan atau tanpa penggaruan. Yang keempat, pengupasan biji dan atau batu bara dengan atau tanpa penggaruan. Yang kelima, pengupasan parting. Yang keenam, kegiatan umum seperti stockpiling dan reclaiming, persediaan lokasi, konstruksi jalan, dan kolam dan parit. Selanjutnya, siklus produksi scrapper. Yang pertama terdiri dari operasi seperti pengisian muatan, kemudian berjalan pengangkutan, setelah itu buang dan penghamparan. Yang keempat, berputar, setelah itu perjalanan kembali. Yang keenam, berputar kembali lagi ke posisi awal atau ke posisi muatan. Yang kedua, TS itu sama dengan load tambah haul tambah dum tambah trun tambah retrun dan tambah trun. Yang ketiga, waktu pengisian muatan sama dengan konsisten. Waktu pengisian muatan pada scrapper besar sama dengan pengisian scrapper kecil. Yang ketiga, pengangkutan dan waktu kembalinya itu kecepatannya berbeda-beda. Pada produksi scrapper dapat dihitung secara teoritis tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu keadaan materialnya. Yang kedua, tenaga yang tersedia untuk memuat. Yang ketiga, rute pengangkutannya seperti keadaan lahan, kemiringan, dan traksi. Yang keempat, kecepatan yang dipakai sepanjang rute. Yang kelima, efisiensi. Yang keenam, faktor-faktor lain yang mungkin timbul. Untuk meningkatkan produksi scrapper dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penggemburan tanah terlebih dahulu dari area yang akan dikikis dengan repair sehingga akan mengurangi waktu pemuatan. Kedalaman penetrasi repair harus lebih besar dari kedalaman penetrasi cutting gland edge. Yang kedua, membasahi tanah yang akan diangkut dilakukan sebelum tanah dikikis. Kemudian memuatkan pada kondisi jalan menurun. Selanjutnya, pada produksi scrapper dapat dihitung dengan rumus, di mana produksi per jam itu sama dengan kapasitas per siklus dikali 60 per waktu siklus dikali efisiensi kerja. Selanjutnya, gambar komponen dump truck. Berikut ini adalah pemasuk dump truck mekanika 465/7. Yang pertama ini adalah dump body. Yang kedua ini adalah steering and oil tank. Yang ketiga ini adalah operator curbs. Yang keempat ini adalah rear view mirror. Yang kelima, under mirror. Yang keenam, combination lamp. Yang ketujuh, headlamp. Yang kedelapan, headrail. Yang kesembilan, step. Yang ke-10-nya ini adalah radiator. Yang ke-11, aftercooler. Yang ke-12 ini adalah red combination lamp. Yang ke-13 ini adalah backup lamp. Yang ke-14, fake lamp. Dan yang ke-15 ini adalah fuel tank. Yang kedua ini adalah tipe Komatsu dump truck HM400-2. Komponen pertamanya ini adalah hydraulic tank. Terus yang kedua ini adalah dump body. Yang ketiganya ini adalah real fill. Yang keempat, hose cylinder. Yang kelima, front fill. Yang keenamnya ini adalah trunk signal lamp. Yang ketujuhnya ini adalah hand lamp. Yang ke-8, air cleaner. Yang ke-9, fuel tank. Selanjutnya yang ketiga ini Komatsu dump truck 730E atau electrical. Di mana yang pertama ini adalah component speedguard,
Yang kedua ini adalah operator cuffs. Yang ketiga dome body. Yang keempat wheel motor. Yang kelima rear tire. Yang keenam front wheel. Yang ketujuh ini adalah front lap. Yang ke-8 ini adalah radiatornya. Dan yang ke-9 ini adalah air clearer. Selanjutnya, mekanisme penggalian dan perbedaan antara hydraulic oil dan hydraulic shovel, serta kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis alat hydraulic excavator tersebut. Yang pertama, mekanisme penggaliannya. Pada hydraulic oil, awalnya bucket dijulurkan ke depan ke tempat galian. Kemudian, jika sudah berada pada posisi yang diinginkan, bucket diayunkan ke bawah seperti dicangkulkan. Kemudian, lengan bucket diputar ke arah alatnya. Setelah terisi penuh, bucket diangkat dari tempat penggalian dan dilakukan gerakan sling. Setelah itu, material hasil galian bisa dibuang ke dalam dump truck atau ke tempat lainnya. Gambar di samping ini merupakan siklus dari hydraulic oil, di mana cara penggaliannya dari diayunkan seperti mencangkul dari arah diayunkan ke bawah seperti dicangkul ya. Kemudian pada hydraulic shovel, yang pertama alat maju untuk bergerak menggerakkan bucket menusuk tebing. Kemudian mengangkat bucket ke arah atas untuk mengisi material. Kemudian setelah itu mundur untuk melepaskan dari tanah atau tebing. Setelah itu swing memutar untuk membuang dump material. Perpindahan jika sudah jauh dari tebing galian. Kemudian menaikkan atau menurunkan sudut bom jika diperlukan. Setelah itu, setelah material hasil galian bisa dibuang ke dalam truk atau ke tempat lainnya. Gambar di samping ini merupakan siklus kerja dari hydraulic oil. Selanjutnya itu perbedaan antara hydraulic oil dan hydraulic shovel. Yang pertama, pada hydraulic shovel, penggalian ke arah atas dan menjauh, sehingga lengannya berada di bawah. Tinggi gali maksimumnya 8,7 sampai 14,4 meter. Kedalaman galiannya maksimum 2 sampai 5,4 meter. Tinggi penumpahan maksimum hingga 12 meter. Jangkauan maksimum pada saat penumpahan 4,5 sampai 9,6 meter. Sedangkan pada hydraulic oil menggaris ke arah bawah dan mendekati alat. Silindernya berada pada bagian atas. Kemudian tinggi maksimumnya 6 sampai 16,5 meter, kedalaman galian maksimumnya 6 sampai 16,5 meter, tinggi penumpahan maksimumnya hingga 12 meter, dan jangkauan maksimumnya pada saat penumpahan 6 sampai 11 meter. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Pada hydraulic oil, kelebihannya itu mampu menggali material pada berbagai kondisi. Yang kedua, manuvernya itu lebih baik. Yang ketiga, dapat beroperasi dengan area kerja yang lebih sempit. Kekurangannya itu, ukuran bucket itu lebih kecil dibandingkan dengan shovel untuk ukuran mesin yang sejenisnya atau sekelasnya lah. Kemudian hydraulic shovel. Kelebihan hydraulic shovel ini dapat memberikan produksi lebih tinggi dibandingkan dengan backhoe. Biasanya bucketnya lebih besar dibandingkan dengan backhoe. Kemudian dapat menangani material sampai dengan ukuran boulder besar. Yang ketiga, shovel mempunyai kapasitas lebih besar 10% sampai 20% daripada backhoe. Kekurangannya itu kondisi operasinya terbatas atau kurang fleksibel dan memerlukan alat tambahan, misalnya bulldozer. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan atau kekurangan kata.
Atas perhatian, saya mengucapkan terima kasih. Salam.